Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kresnawati, saya merupakan mahasiswa dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan nomor induk mahasiswa 40 12 11 11 001. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengaturan ilmiah penelitian ilmiah di kelautan yang dimana salah satu pemenuhan dari tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional. Baiklah, di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai penelitian ilmiah kelautan. Penelitian ilmiah kelautan terkait lingkungan laut memiliki dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di daerah maritim. Salah satunya yaitu Indonesia, yang dimana kegiatan penelitian ilmiah di bidang kelautan wajib dilakukan di berdasarkan hukum laut internasional dan juga hukum laut internasional dan juga hukum laut nasional. Pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di internasional sebetulnya sudah diatur dalam United Nations Convention Law of the Sea atau yang biasa dikenal dengan UNCLOS 1982, yang dimana dari pemaparan singkat ini yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan penelitian ilmiah di bidang kelautan di Indonesia dengan merujuk pada UNCLOS 1982. Metode yang saya gunakan ini yaitu dengan menganalisis yuridis normatif yang merujuk pada pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis sumber-sumber bahan hukum yang terkait. Salah satunya yaitu UNCLOS 1942. Baik, jika kita tinjau dari segi UNCLOS 1982, Marine Scientific Risk atau yang lebih dikenal dengan istilah penelitian ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan suatu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Yang dimana peraturan perundang-undangan Indonesia di dalam hukum nasional itu belum memuat ketentuan-ketentuan yang salah satunya terkait dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah di bidang kelautan. Padahal, sebagian besar negara yang melakukan penelitian ilmiah kelautannya itu termasuk ke dalam kategori negara maju. Tetapi pada dasarnya, pada faktanya yang kita ketahui di lapangan, negara maju lebih memilih peran dalam mengatur penelitian ilmiah kelautan yang tidak menutup kemungkinan timbulnya kecurigaan dari negara berkembang. Misalnya, salah satu contoh yang dimana kapal-kapal riset yang digunakan itu justru sebagai kegiatan mata-mata. Yang jelas di sini sudah kita lihat terjadi penyalahgunaan kewenangan di mana alih-alih kegiatan dengan tujuan damai, hal ini digunakan untuk kegiatan memata-matai. Lalu selanjutnya, jika kita merujuk pada hukum nasional yang ada di Indonesia, yang sebetulnya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah keberkenaan dengan ketentuan sanksi yang dapat diberikan bagi oknum yang melanggar dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan merujuk pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing hanya mengatur terkait ketentuan sanksi bagi orang atau badan asing saja yang melanggar aturan dalam menjalankan risetnya, yang berupa teguran lisan maupun tertulis memperhatikan serta pemberhentian sementara atau izin dari kegiatan penelitian itu dapat dicabut selamanya. Lalu, jika menurut pandangan saya, pengaturan penelitian ilmiah di bidang kelautan Indonesia dapat saya katakan itu belum sesuai dengan yang ada di dalam UNCLOS 1945. Kenapa demikian? Jika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan Indonesia, belum memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar melakukan kegiatan penelitian di bidang kelautan. Tidak pula memuat adanya kerjasama internasional baik antar negara maupun antar organisasi internasional dan aturan tentang peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian tersebut serta tanggung jawab dan ganti rugi.
dalam halnya menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan yang tujuan damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi menjaga atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut, baik di dalam wilayah yurisdiksi yang menjadi hak milik maupun di luar dari wilayah yurisdiksi tersebut. Yang kita ketahui bersama, terdapat prinsip warisan bersama umat manusia yang menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu contohnya misalnya laut lepas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, namun sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat digunakan oleh setiap umat manusia. Eh, ini merupakan salah satu konsep warisan bersama yang ada di dalam laut lepas. Lalu aspek penting lainnya yang tercantum di dalam UNCLOS 1942 terkait ilmiah kelautan yaitu mengenai instalasi atau peraturan yang dapat digunakan penelitian tersebut. Berkaitan dengan status hukumnya, dalam pasal 259 menjelaskan bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorial sendiri. Menyangkut perihal keberadaan instalasi tersebut, lalu di dalam pasal 261 menyatakan bahwa tidak diperkenankan sampai mengganggu aktivitas yang terhadap rute pelayaran internasional, mengingat bahwa jika kita merujuk pada pasal 260 yang diperbolehkan menetap zona aman sekitar keberadaan instalasi atau peralatan tersebut dengan jarak maksimum yaitu 500 meter. Sebagai konvensi hukum laut internasional, UNCLOS 1982 telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi negara atau organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian kelautan. Bertitik tolak pada uraian di atas yang saya sampaikan, Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNCLOS 1942 yang tentunya mempunyai kewajiban untuk menerapkan aturan konvensi di dalam hukum nasionalnya. Pengaturan penelitian ilmiah kelautan Indonesia memang tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang yang lebih spesifik yang membahas penelitian tersebut, melainkan landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan yang ada di hukum nasional Indonesia, yaitu salah satunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia yang mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan tersebut adalah istilah menyelidiki ilmiah secara khusus landasan kontinen. Baik salah satu baik salah satu contoh kasus yang dapat kita tinjau yaitu merupakan pada 13 Januari 2021 di Selat Sunda, di tengah operasi SAR, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, Bakamla Republik Indonesia berhasil mengintersep kapal survei Cina di Selat Sunda pada Rabu, yaitu pada malam hari. Bermula dari informasi yang diberikan oleh Pos Budal, Bakamla terdeteksi kapal survei yang berbendera Cina sedang berlayar di perairan Selat Sunda dengan kecepatan 10,9 knots dengan haluan ke barat daya. Berdasarkan pantauan, kapal tersebut telah mematikan ais sebanyak 3 kali selama melintasi alur laut kepulauan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan ALKI. Lalu, Xiang Yang Hong 03 diketahui telah mematikan ais saat berada di Laut Natuna Utara, Laut Natuna Selatan, dan Selat Karimata. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM7 Tahun 2019 tentang Perairan Indonesia, tertanggal sejak 20 Februari 2019, setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan ais. Di sini dapat kita lihat telah terjadi salah satu pelanggaran yang dimana kapal tersebut tidak menghidupkan ais, padahal pengaturan nasional yang ada di hukum Indonesia itu jelas untuk setiap kali melewati perairan laut Indonesia, baik itu kapal Indonesia maupun kapal asing itu wajib menghidupkan ais. Tetapi kapal tersebut mematikan. Di sini dapat kita lihat terjadinya pelanggaran. Sesuai dengan Permen Hub, apabila AIS tidak berfungsi, maka nakoda wajib menyampaikan informasi kepada stasiun radio pantai atau SROP atau stasiun Vestal Traffic Service atau VTS serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian atau logbook.
Kapal yang nantinya dilaporkan pada Staybender dalam situasi ini, KN Pulau Niva 321 tidak dapat melaksanakan dokumentasi dan pemeriksaan lebih lanjut yang dikarenakan cuaca buruk. KN Pulau Niva 321 membayangkan membayangi kapal survei hingga keluar dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya.